kan gitu. Kita fielding aja pakai pitching mesin, bayangin aja. Suruh diving itu kan. Yang penting endingnya kan gue dapat medali emas, coy. Ketemu lagi nih kita nih di acara seperti biasa podcastnya Sportivitas nih, Bang. Makasih nih Mas Roy udah mau hadir di sini. Kita mau berbagi cerita banyak nih. Emang di sini di tempatnya kita untuk bercerita daripada kejar cerita di luar, terus kemudian opini di luar. Coba kita berbicara di sini bisa menjadi lebih positif hasilnya. Kan banyak tuh di mana Roy, di Facebook lah, di inilah ada istilah di lapangan bertandingnya temboknya lah, ada pohon beringin lah, ada ini saatnya lah kita ada, mumpung ada wadah gini kita tujuannya aspirasi ini bukan aspirasi sih, mungkin ide, mungkin obrolan, mungkin juga sekonyol-konyolnya pun kita maunya untuk softball, untuk bisbol, saya maju. Tapi saya perlu perkenalkan nih, Roy ini adalah atlet yang saya kenal mulai dari saya sejak main tahun berapa tuh saya lupa. Mas Roy ini mulai dari kelas 3 SD ya? Kelas 4 SD ya. Datang ke lapangan, masih ginu-ginu, masih lucu, masih kecil. Sampai akhirnya bisa main sampai tim nasional, bahkan satu tim dengan kita. Bayangin aja coba. Sebenarnya yang hebat itu yang kita apa yang Roy-nya kan gitu lah. kayaknya kita yang nggak hebat deh. Anak dari kelas 4 SD kita udah senior, kita sudah nasional, satu tim nasional bareng kita lagi, coba bayangin. Ini kan geblek berarti kita nih. Kan gitu. Kita yang geblek, yang anak SD bisa jadi. Itu masih diantarin papa nggak salah tuh ya? Masih. Kalau nggak salah sejarah dulu tuh papa itu pernah di Jepang ya? Iya. Nah, papanya Roy ini di Jepang, dia senang banget sama bisbol ya. Nah, sehingga si Roy itu dibawa ke lapangan gimana caranya bisa ikut bergabung tuh bermain softball. Pertama kali ketemu sama papa sempat ngobrol nyari bisbol, tapi zaman segitu belum ada kita bisbol. Paksa main softball, bolanya gede, bolanya ini dan segala macam. Soalnya masih kecil, masih ini. Nah, ini tuh sekedar ulasan dikit mengenai Roy. Jadi biar tahu bahwa di Jawa Timur dulu Roy adalah anak ajaib. Kita bilang anak ajaib, bayi ajaib pada saat itu, karena pada saat kelas 4 SD sudah bisa ikut latihan, kelas 5 sudah mulai lebih bagus lagi, kelas 6 sudah mulai ikut main mukul kan Mas. Kejurda kelas 6. Pertama, kelas 6 aku ingat masih. Bayangin kelas 6 SD ikut kejurda. Ya kan ajaib, bayi ajaib gitu loh. Hebat kok yang jadi gitu. Udah gitu pertama kali di Jatim yang mulai mukul kanan pakai kiri pakai kanan kan cuma Roy kan, yang lain belum kan. Kita yang tua-tua cuma ketawa aja gitu, ini serius nggak sih, ini bener kenyataan juga bisa juga akhirnya kan. Nah ini jadi menarik nih, Roy ini backgroundnya sangat menarik untuk di dunia softball. Sudah nggak bisa dipungkirin lagi deh kalau prestasi, segi prestasi nanti dia bisa cerita. Kalau pengalamannya udah nggak bisa dihitung ya kan. Kalau mau dibilang lama-lama main softball, nanti hitungannya pasti lamaan dia, karena kita udah pensiun dia masih main gitu kan. Bayangin kelas 4 SD dia masih main sampai sekarang, sementara kita udah pensiun. Kita mau bangga nih ngomong saya main 21 tahun, dia 31 tahun malah jangan 40 tahun masih main. Oke, sekarang ini Roy. Nah, perjalanan waktu kita bahas langsung aja. Kalau di Jawa Timur it's okay ya. Kita sudah banyak tahu. Yang penting ini kan menjadi tim di pelatnas ya kan, itu kan hal tidak mudah. Ini menjadi mimpi adik-adik yang ada di Jawa Timur maupun provinsi lain, ini kan semua bersaing untuk masuk ke pelatnas. Pada saat pelatnas itu kan Roy pertama kali ikut tahun 97. Kalau softball 97. Softball 97 ya, 97 itu di Jakarta. Pada saat itu pertama kali kalau nggak salah juga Indonesia mengalahkan Filipina di final ya. Iya, alhamdulillah gitu. Medali emas kan. Ya. Nah, setelah itu saya baru tahu kalau memang emas 97 itu emas merupakan pertama. sejarah gitu. Emas pertama dan terakhir. Pernah emas lagi? Setelah 25 tahun sebelumnya lah katanya. Nggak ada. Masa sih? Aku kan lebih tua dari kamu. Nggak ada cerita Indonesia. Anak baru tahu. Emas pertama dan terakhir. Jadi itu emas sejarah. Ada yang tidak senang dengan situasi itu. Ada yang bangga dengan situasi itu, wajar. Ada orang yang mengatakan, ngapain sih ngomong 97 terus? Bosan dari 97 dikit-dikit bahas. Kalau kita pemain softball, mungkin sebagian orang termasuk saya bangga. Karena kita berjuang mulai dari 86
bahkan sebelumnya mulai angkatan Ruli, Kandar ya, Pak Ruli, Pak Kandar, Bapak itu panggilannya, sampai Posadas datang ke sini Filipina dan segala macam itu, ada Pak Kang Adi Tomo ya, pitcher DKI juga, itu nggak pernah punya prestasi bisa mengalahkan Filipina, terutama dengan medali emas di SEA Games. Kayak kalian lah 97. Jadi sampai generasinya sampai ke Sasongko, terus sampai ke saya, sampai ke ini, akhirnya yang bisa merasakan itu kalau nggak salah situ ya Tony Pratono yang sempat ikut ke belakang ya, Roy Harlan masih ikut ya, Masih. terus siapa lagi yang tua tuh tinggal itu ya, Roy Harlan, Lukmanul Hakim, Uki. ya. Iya. Nah itu sempat masih mencicipi itu. Nah itu kebanggaan buat kita juga, bangga, kita ikut senang gitu. Nah apakah memang manajemennya atau mungkin atletnya atau mungkin memang Filipinnya, tapi kita nggak bahas Filipinnya, kita bahas tim Indonesianya, karena ini menjadi acuan apapun ceritanya, apapun kejadiannya, bahwa saat itu adalah emas. Iya kan, jadi mau bilang oh kita sekarang lebih bagus begini, tapi nggak emas. Iya kan, SEA Games kita bilang, kita emas. Nah ini mungkin Mas Roy bisa ceritain deh, Roy, gimana? Aku nggak panggil Mas ya, Roy tadi. Aku panggil Mas jadi kaku, jadi kayak Pak Guru aja panggil Mas. Gimana sih Roy, kok bisa kayak begitu? Kita nih yang pernah tesis sekian kali untuk tim nasional tuh bener-bener hebat gitu loh, hebat ya, tim itu hebat gitu loh, nggak gampang loh main ngalahin Filipina gitu loh. Mau dibilang pelatihnya kalian John Louis, kita pun 91 John yang megang sama-sama, tapi mungkin ya mungkin salah satu tangannya John yang dingin ya bisa hebat, tapi perlu cerita deh Roy, gimana Roy? Kalau saya ini kan paling muda dulu. Masuk di situ tuh umur 20-21 lah, setelah PON apa namanya 96. Ya. Setelah PON 96. Kalau menurut aku sih semuanya bagus. Mau manajemennya, mau pelatihnya, mau atletnya juga bagus. Karena di awal tuh kita seleknas itu pertama kali itu 50 orang. 50 orang pertama kali datang, 50 orang, dan itu benar-benar yang sampai dengan akhir ceritanya. Pertama kali masuk, saya bangga. Terus udah gitu tryout tuh 3 negara. Nah ini yang bikin kita nggak pernah tryout ke negara-negara, jadi 2 negara tapi 3 kali tryout. Gitu. Wah luar biasa jalan-jalannya. Nah itu yang bikin hebat. Jadi kan jalan-jalannya, jadi kita dulu sih tetap aja di Senayan muter gitu. Tryoutnya ke daerah paling. Jadi ketika 50 kita seleksi dulu di Jakarta. Terus kalau nggak salah waktu itu diciutin jadi 30 lah. Nah 30 tuh kita putar-putri berangkat tuh ke New Zealand waktu itu. Yang cewek ke Christchurch, terus yang cowoknya Auckland. Nah, udah pulang dari situ, emang semuanya lagi pada nggak bisa, gagal aja lah kalau tryout di sana kan buat seleksi, karena kan namanya kita orang Indonesia masuk ke negara New Zealand dingin, jadi bego kan, otak beku semua, muka tuh udah panas, udah sakit-sakit, udah nggak bisa, udah nggak maksimal lah. Musimnya pas musim dingin? Ya nggak musim dingin, cuman emang anginnya dingin banget gitu. Waduh dingin banget. Wah ada pertama kali keluar negeri lagi kan. Saya pertama kali keluar negeri situ. Dan nih balik Jakarta, seleksi segala. Nah di situ pertama kali kalau nggak salah waktu itu ketemu sama Opa pelatih John Louis. Oh John. Nah, di situ ngobrol. Pulang dari situ baru kita ketemu sama John Louis. Nah, situ akhirnya terus TC berangkat lagi kita ke Darwin. Australia. Nah di Darwin itu dapat emas, Arafuragi. Hebat. Dapat emas. Pokoknya top deh di situ. Antar klub. Nah, kayak ponnya Australia deh gitu. Cuman kebetulan kita lagi tryout ke Darwin, kita ikut kejuaraan itu. Indonesia kalau nggak salah waktu dulu itu selain softball tuh ada bulu tangkis juga. Ikut juga di situ, ada beberapa cabur lah di situ di Arafura Game di situ. Bisa menang ya. Makanya wajar lah bisa menang. Gitu. Lalu kita pulang, balik lagi seleksi tuh untuk 15 pemain ini kan, main inti. Begitu 15 pemain inti,
berangkat lagi kita ke Australia lagi, tapi ke Perth. Di situ pertama kali saya tahu bahwa ada satu turnamen yang game itu harus 1 jam. Maksudnya? Gamenya itu 1 jam. Bukan inning? Enggak, 1 jam. Oh. Dan hebatnya tuh 1 jam setelah kita selesai main nih, selesai main, kita nggak bisa lihat game yang lain karena 1 jam tuh udah pakai fluid, udah selesai semua. Oh, nggak ada game lagi? Nggak ada. Lapangannya banyak? Banyak, lapangan gede banget, gede, terus dibikin 11 lapangan lah di situ. Nah di situ, terus perjalanan saya selama di 97 juga dak-dikduk ya. Loh, kenapa? Sekamar sama idola dulu kan. Siapa idola? Tony Pratono kan. yes. Sekamar setahun, bayangin aja, wih. Siap Waduh, kakak. waduh. Senior ya. Nggak berani macem-macem deh. Sekarang udah berani ya? Ya, nggak juga. Saya baru tahu tuh di situ kalau seorang Tony Pratono kalau tidur harus dingin. Kasurnya disiram air. Iya, kakinya, bagian kaki. Sorry Katon. Agak sedikit buka yang ini aja, yang lain nggak. Tenang aja, aman. Gitu udah. Seniornya waktu dulu tuh pertama kali masuk tuh saya manggil Dondi tuh Kang gitu kan, terus Roy Harlan, Bule, terus almarhum Ju juga ada. Dari Surabaya, dari Jawa Timur tuh 2 kalau nggak salah. Saya sama Gafur Novanto. Oh, kamu? Juari pemanggilannya di Jawa ini Barat. almarhum ya, Jawa Barat. Oh iya iya. Gitu. Oh, waktu itu masih di Jatim ya Roy? Jatim. Ya? Belum di Jawa Barat ya? Belum. Oh, iya, iya. 96 kan habis PON 96 Jatim langsung panggil di situ. Itu di situ. Ya 97 tuh mau dibilang sejarah juga sejarah ya karena sejarah lah. 2 emas kita dapatnya. Iya, di yang Arafura Game. tryout itu. Iya sama si Kim. resmi Itu semua sejarah. Siapa yang mau ngakuin sejarah? Ayo, ada yang tim bisa ciptakan tim. Dia mau bilang kejuaraan dunia kek, mau bilang kejuaraan planet kek, bisa nggak pulang bawa emas? Ya kan, saya nggak nyebut namanya lo ya. Pokoknya tetap harus diakui dong bahwa prestasinya teman-teman yang 97 itu prestasi yang hebat dan belum terulang gitu lah. Terus gimana tuh cerita-ceritanya tadi gimana, manajemen atletnya segala macam tuh? Ya. Solid seperti itu gimana itu? Solid, menurut saya solid semua. Jadi kembali lagi kepada atletnya masing-masing. Kalau memang semua yang ada di tim itu memang karena skill, karena kemampuannya, terus karena fokusnya, karena pengen masuk jadi pemain nasional di situ. Dan saya pertama kali masuk di situ juga, oh gini jadi pemain nasional itu. Mau ngapa-ngapain enak deh, mau lari juga, mau kenceng apa juga enak, enteng banget pada saat itu dulu karena memang programnya bagus gitu. Program latihannya ya pitcher catcher sendiri. Itu udah Opa John kan namanya? Udah Opa John. Betting sendiri. Jadi beberapa bulan kemudian diaduin tuh. Ketemu biasa gitu ya dia. Kalian jangan gitu. Kita fielding aja pakai pitching mesin, bayangin aja. Ya. Suruh diving itu kan. Iya. 91 kita ngalamin itu. Pintu dulu masih pintu 1. Suruh berenang kiri kanan bola ditembakin tuh kan. Iya, pakai pitching mesin. Enggak gila. Gimana? Sampai lempar stealing itu kita di waktu juga. Latihannya nggak berat. Tiap hari cuman 3 kali latihan, cuman dia padat. Iya. Pagi cuma setengah jam tapi benar-benar padat ya, basah baju tiga baju pasti basah. Kualitas latihannya. Kualitasnya. Satu catatan ya Ray. Tadi kamu nyebutin tadi Ray bahwa 97 itu betul-betul TC itu betul-betul skill ya. Apa emang ada yang nggak skill selain 97 itu, apa memang ada kurang skillnya atau tipikalnya selama ini nggak pakai skill, baru 97 muncul skillnya, atau setelah 97 kerasa nggak ada skillnya, itu gimana maksudnya? Kok betul-betul 97 skill? Mungkin karena persiapan TC-nya ya. Persiapan TC-nya memang secara nggak sengaja, secara nggak ini kita baru sadar setelah selesai SEA Games itu setahun ternyata. Iya, setahun. Pertama kali masuk Century, kalau nggak salah itu Century pertama kali dipakai semua atlet di SEA Games waktu itu. Iya benar. Kita kan PON 9 berapa itu ya? PON 94 ya. PON 94. 96 ya, ada PON itu baru masuk Century, baru pindahan dari belakang tuh dari flat Fairbank ya. apa ya. Dari flat bongkar terus masuk Century itu ya, benar-benar setahun. Ya. Jadi masih baru-barunya hotel tuh kan? Masih baru-barunya. Makanya begitu kita nginep di situ setahun nih, sampai sekarang sama orang-orang Century kenal, jadi disebutnya jadi kayak lurah Century.
Jadi mau gimana-mana juga di situ juga gabungnya sama semua atlet Indonesia yang top deh, pokoknya juara-juara dunia di situ banyak gitu. Kalau dulu kan TC terpisah, baru 97 ngumpul di situ. Ngumpul semua di situ. Semua cabur ada di situ. Ada semua. Kecuali cabur tertentu, mungkin ski, diving di luar. Bulu tangkis di situ juga nggak? Nggak, di luar juga dia kan pasti. Nggak mau dia di situ, lapangannya jauh. Cipayung masih dulu. Iya, masih Cipayung. Nah itu terus gimana sih? Jadi programnya oke, tadi diakui bahwa programnya itu bagus sehingga betul-betul dibutuhkan dan dilatih skill yang betul-betul harus dikejar. Standar skillnya itu ada. Dimana programnya Opa John yang megang. Kebetulan aku juga pernah ngerasain John. Jadi memang terstruktur kalau dia. Aku ngeliat dia itu memang terstruktur. Jadi kan ada yang pelatih gini nih. Pelatih itu kan ada yang karena terbiasa di pinggir lapangan, cuma lihat nonton. Terus dia mengaplikasikan itu aja, tapi dia tidak tahu filosofinya, dia tidak tahu tujuannya, dia tidak tahu maksudnya. Pokoknya dia niru latihannya kayak begini, si John katakan kayak begini. Tapi kalau John tuh mesti menjelaskan maksudnya apa. Kita kan sering di briefing kan. Waktu 97 juga ya. Besok kita latihan ini selama minggu ini. Itu tujuannya adalah ini. Kita grass, running grass. Yang pakai waktu jaraknya sekian tujuannya apa? Kan dia bisa jelasin kan gitu. Nah, itu memang kalau memang seperti itu aku bisa terima, ngakuin memang John mungkin bukan berarti aku nggak ada yang sehebat seperti John. Di Indonesia pun mungkin ada, cuman kita ngerasain sendiri mungkin karena yang lainnya aku nggak ngerasain seperti si John. Nah, atletnya sendiri gimana menerima si John? Bisa menerima secara terbuka apa enggak? Kan kadang-kadang atlet ada yang balelo, ada yang nggak mau. Jadi mau sehebat apapun programnya, kalau atletnya sendiri juga nggak punya mental jadi atlet, dia boring, nggak suka ngelakuin, gue bisanya cuma gini, aku bisa gitu, nggak mau ngikutin, kan ada kayak gitu. Nah di 97 ada kayak gitu? Nggak ada. 97 semuanya ngikutin program. Jadi John pun meskipun ada pelatih lokal waktu itu kan Mas Dodi pelatih lokalnya, terus almarhum Pak Dahlan sama almarhum Pak Wawan. Jadi 3 sama satunya John itu. Semua yang ngikutin, akhirnya John cuma bilang kalau lo nggak ngikutin program gue terserah gitu. Cuman gue berdasarkan data aja, lo progres lo ada, ya lo layak gitu. Nah, kembali lagi, kalau saya secara pribadi, saya nggak mungkin bisa ngalahin seorang Tony Pratono. Saya nggak mungkin bisa ngalahin waktu itu senior itu siapa? Tony Pratono, Iwan Jarot, Roy Harlan di situ masih main, terus Juari, Kopar kan baru dari 93 96 kan. Iya. Jadi mungkin nasionalnya di 97 itu pertama kalinya. Terus ada seorang Pak Edi Darwis di situ kan. Edi Darwis aku nggak pernah satu tim. Edi Darwis 97. Berarti baru 97 juga dia nasional. 97. Saya berpikirnya gini, kalau catchernya dulu saya sama Sony aja berdua. Nah begitu terakhir tim inti itu catcher murninya saya. Ya kalau Tony Pratono kan di utility murni, dia bisa pitching segala macam, top deh. Orang hebat tuh. Wah. Posisi apa yang dia nggak mainin? Ayo coba sebutin posisi apa yang dia nggak mainin. Pelatih. Belum. Mau nggak jadi pelatih? Belum tentu mau seorang Tony. Sampai jabatan pengurus aja Pemprov dia jabatin sekarang. Pelatih dia belum. Mau nggak dia jadi pelatih? Kalau konsultan betting mau deh. Kalau dia pelatih itu nih nggak mungkin mau. Sorry kata Normat, siap salah. Jadi gitu, jadi emang kembali lagi bilang saya nggak mungkin ngalahin senior saya pada saat itu. Cuman saya berpikir bahwa minimal kalau mereka noleh kiri noleh kanan, saya ada di samping mereka. Overlapping nggak mungkin deh. Jadi nggak berharap supaya senior itu nyariin gua nggak noleh ke belakang, kejauhan di belakang gitu ya. Mendingan samping kanan kiri deh. Itu sih. Nggak sombong sih, tapi dari sebelah kiri kanan. Gitu ya. Nggak sombong dia, cuma di sebelah kiri kanan gitu. Gitu. Kalau di seniornya Anda merasa nggak muncul yang kadang-kadang aku nih paling jago deh, aku nih yang jagoan. Kamu kan junior, kadang-kadang kan ada seperti itu kan. Strata atau gap itu seperti itu kan sering muncul di dalam sebuah olahraga perkumpulan kan. Lihatnya kadang-kadang juga walaupun bercanda ya, walaupun guyon, ini dong kamu kan junior. Nah, terus dalam sikap pun di lapangan itu kan muncul. Nah, di 97 ada nggak gap antara senior junior itu? Nggak ada. Nggak ada itu. Sama sekali nggak ada. Makanya awal-awal emang saya ngeri juga,
bareng mereka gitu kan, tinggal bareng segala macam, ngeri juga gitu kan, dengar ceritanya yang pengen ngopi, bikinin kopi, bila dibikinin kita di prank nih bahasanya sekarang, yuk berangkat latihan, ngapain gue bikinin kopi gitu kan. Nah awal-awal, tapi selama perjalanan TC sampai dengan berakhirnya SEA Games tuh nggak ada, benar-benar nggak ada senior junior, nggak ada. Benar-benar solid satu tim, berkawan, seirama, seusia, malah kayak begitu ya. Tapi nggak ngurusan. Enggak. Beda loh ya. Ada sekarang satu tim, tapi ngurusan. Iya nggak? Ngurusannya maksudnya kurus gitu apa gimana? Ngurus kan. Gini loh. Kadang-kadang sok gini gimana, kita kan harus sekata, kita harus bareng, susah bareng kan urusan main sobol latihan begitu, urusan pribadi kan pribadi, tapi kan ada yang enggak kan, akhirnya timnya bilang nggak kompak nih ya kan gitu kan. Nah itu nggak ada gitu ya. Nggak ada. Kalau mungkin aja mundur dari Roy di Jatim dulu coba, kan ada kesan senior kan ada. Masih ada. Ayo coba ingat ke lapangan dulu. Ya Pak. Iya Kak. Berani nggak? Berani. Ya kan? Orang gue dulu melihat ada senior gitu pakai kacamata, gue taruh gitu. Gak berani gue lewat. Kacamata aja dibuka. Iya. Berharap jangan dipanggil. Itu mungkin ya yang bikin timnya jadi solid banget nanti. Nah setelah 97 itu sendiri kan muncul tim nasional yang Roy gitu. Bisa nggak membandingin rasanya antara 97 sama tim-tim nasional berikutnya? Karena kalau melihat dari prestasi 97, maaf lo ya, kalau ada yang tersinggung, saya tetap bilang 97 itu yang terbaik. Harus diakui itu. Karena emas adalah buktinya. Bukti otentiknya yang aktual adalah medali emas. Mau dibilang Filipina lagi kejeglong kayak mau apa, tapi emas. Bukti kuatnya lagi Arufuru tetap pegang emas. Yeah. Nah, ke depan setelah 97 kan ada TC-TC berikutnya nih. Ada nggak perbedaan di antara penanganan di 97 dengan TC-TC nasional lainnya setelah 97? Ada, beda banget. Wah, saya bedanya di mana aja nih? Atlet, orang, manajemen, pelatih, gimana? Bongkar deh semuanya kita. 2005, 2007 saya ikut terakhir tuh SEA Games. 2005, 97 kan ikut SEA Games. Setelah itu nggak ada. sampai di 2005 pertama kali ya. 2005. 97, 98, 99, 2000, 1, 2. Makanya kenapa dibilang sejarah di situ kan, dari 97 ke 2005. Wih, 8 tahun ya. Sebentar saya hitung dulu 8. Saya hitung ya Roy. Songo, Songo 10, 11, 12. Iya, 8 tahun, 8 tahun. Nggak ada kejuaraan nasional ikut, internasional ikut nggak ada itu. Belum. Itu kejuaraan di mana itu? SEA Games Filipina kalau nggak salah. Oh, Filipina. Ya? Filipina apa Thailand ya 2005 ya? Itu yang main masih yang sama 97? Enggak. Cuman tinggal saya aja. Oh, total nggak ada semua? Nggak ada. Bener? Iya. Satu-satunya yang kamu toh? Loh, nanti ngapain? Ya udah kan waktu saya 2000 masuk nasional 97 kan umur 20. Beliau kan di atas. Ini lo yang bilang 8 kita tahun kan udah. Kita yang ngaku masih main 20-30 tahun, dia 40 tahun main ya kan, masih 4 generasi dia main. Angkatannya siapa aja itu? Gafur masih. Oh, Gafur masih. Gafur kalau nggak Gafur King Kong masih. Gafur King Kong tuh Dedi ya. Dedi pitcher. Said Lampu Said apa Kaltim. 97 dia ikut? Nggak ikut. Nah, iya kan yang ikut si Hardi sama Polo. Itu nggak ikut di 2005? Nggak ikut gitu. Ya kalau yang angkatan 97 sih tinggal saya. Sama Gafur. Ya. Gafur kan ikut 97. Enggak, oh iya Gafur. Gafur ikut 97. Cuman ya beda banget sih ya, bedanya itu presentasi fokus latihannya juga udah beda. Nggak kayak 97, karena 97 kan emang mungkin seniornya bener-bener senior ya, lu mau jadi senior ya karena lu bagus gitu, karena prestasinya seniornya, bukan karena kalau Dodimus seniornya sih biar gimana dong? Kan saya seniornya kan saya baru naik jadi senior. Berarti senior nggak bener dong? Senior funky gitu. Tapi tetap latihan harus nggak mau kalah sama yang muda-muda. Cuman kan diterapnya. Nah, sampai situ kan ada tuh beberapa yang bilang kalau bahasa Inggrisnya
sorry to say ya. Senioritas lah gitu kan. Nah, nggak demen lah mas senioritas segala macam. Cuman mau gimana lagi? Orang dari mana-mana juga. Cuman 2 aturan. 1 senior selalu benar, yang kedua kembali ke aturan yang pertama. Ketiga senior lagi benar. Ya beda dari keinginan untuk sebuah prestasi, pengen ngalahin segala macam. Karena mungkin memang gini ya. Belum bangga merasa mengalahkan. Kalau saya udah pernah ngalahin Filipina nih di SEA Games. Seingat saya sih saya pernah ngalahin Filipina 2 kali kalau nggak salah, SEA Games sama Pra-SEA Games di Malaysia kalau nggak salah waktu itu juga. Kalau nggak salah di 2007 atau 2005 deh, lupa. Ya intinya TC bareng senior itu satu momen yang nggak bisa lu lupain dan lu bisa ulang lagi, karena memang pada saat itu memang bener-bener nggak ada loh yang punya kegiatan di luar selain latihan. Sangat kecil sekali sih kalau menurut saya waktu 97. Di 2005, 2007 banyak yang begitu. Entah itu di luar dia punya kegiatan bener apa enggak, kan minimal yang dari daerah-daerah ini kan sudah fokus nih untuk lo ikut TC ya, gimana caranya lo harus latihan gitu, gimana. Nah hal kayak gitu yang beda. Gitu. Jadi gini, kalau di 97 itu semua sudah fokus totalitas. Mau urusan kantor kek, mau urusan sekolah kek, gimana caranya pokoknya pada saat latihan mereka hadir semua. Nggak ada alasan ya kan. Sesudah itu masih lebih banyak yang bolong-bolong karena alasan kerja, alasan kuliah. Entah itu benar entah enggak. Ya, nggak tahu ya. Tapi yang jelas dari sini kan berarti kan kualitasnya. Kualitasnya tidak sebanding dengan yang 97 karena itu waktunya tidak, intensitas latihannya tidak seperti 97. Oh ya, seingat saya nggak ada deh. Masuk akal. Cuman kalau nggak salah itu Tony Pratono pun pada saat itu memang dia fokus di tim ini di 97. Yang kerja itu cuman Iwan Jarot sama Roy Bule. Seingat aku ya dulu. Yang lainnya memang bener-bener fokus di latihan gitu. Karena memang John sendiri kan dia nggak kenal yang namanya anak emas. Oh iya. Nggak ada. Semua sama semuanya. Lo mau bagus ya bagus gitu kan. Lo mau jagoan keluar pagar atau bola lo nggak tembus segala macam. Tapi menurut John kalau attitude lo nggak jelek, nggak bagus ya sorry to say gitu. Berarti kuncinya attitude. Iya kan? Iya, kalau mau jadi atlet bagus ya attitude harus bagus. Nah, nih attitude nih kita bahas nih. Jadi kompetensi seseorang nih kan, bahwa dia itu ahli apa tidak, dia mahir apa tidak. Tapi kalau tidak didukung sama attitude yang bagus, maka dia tidak akan menjadi pemain yang seperti diharapkan. Karena attitude itu berpengaruh. Attitude itu kan kita perlu olahraga tim nih, bergu, teamwork. Tapi kalau memang attitude-nya tidak bagus, ya nggak akan bagus di tim itu walaupun dia jagoan. Nah, itu benar juga itu setuju. Jadi bedanya 97 sama sesudahnya mungkin seperti itu. Nah 97 ke belakang kan aku juga ngerasain tuh. Roy kan belum ngerasain. Kita juga sama tuh. Waktu 91 dipegang sama John, itu kita masih di Simpruk deh. Kita belum masuk di Senturi karena 91 itu belum jadi Senturi. Kita masih di Simpruk di Pertamina itu, di kompleks perumahan Pertamina. Sorry, 91 itu saya pertama kali mimpi ngelihat pemain nasional ke Bandung pakai jaket putih Mizuno. Oh iya, benar. Saya lagi junior 91 di Bandung. Benar, ini boleh. Serius gue. Wih. Badannya gede-gede gitu kan. Benar. Wah, keren, sepatunya keren. Wih, apaan tuh bisa jadi kayak gitu ya? Itu. Iya. Pertama kali saya mimpi itu di situ tuh. Kita nginep di rumahnya siapa? Pika atau gimana gitu kalau salah ya. Kita ke Bandung, tryout di Bandung. Tim 91 tuh. Jaketnya biru, tengah putih, tebel kan gitu. Ngeri tuh kan ya. Wih, ini pemain nasional gitu kan. Wih. Itu juga udah John yang megang. Iya, gitu. Ya itu kayak gini. Jadi kita sebelumnya kan juga udah pernah di tim nasional aku. Tapi begitu memang buat aku tuh John itu memberikan sesuatu wawasan kepada kita didewasakan di dalam berolahraga. Jadi dia bikin program, dia menjelaskan ya kan. Terus kita melaksanakan, dia evaluasi, dia terbuka. Terus kemudian ada apa-apa dia selalu ada meeting. Terus dia meeting, terus dia terbuka ada evaluasi. Terus setiap latihan apa yang mau dilaksanakan
dia jelaskan apa tujuannya, apa maksudnya. Masalah mau dilakuin nggak dilakuin kan tinggal nyoret kan gitu kan. Nah ini yang harusnya memang bukan kita bilang John lebih baik daripada yang lain, enggak, tapi John memang baik, John bagus ya kan. Nah, harusnya Indonesia juga ada yang seperti itu, Pak. Saya rasa juga banyak, cuman kayaknya belum muncul deh. Betul. Nah sekarang ini aku ngerasain tuh 91 itu juga seperti itu tuh. Jadi kita di sana itu benar rata. Maksudnya kita juga waktu itu merasa bahwa walaupun kita tidak menang emas ya 91, tapi kita timnya itu persiapannya itu juga panjang itu. Kita hampir setahun kalau nggak salah itu, 8 bulanan kalau nggak salah. Nah setelah itu 91 mulai 97 masih Jones pindah ke sini. Nah tapi prestasi yang terakhir-terakhir ini gimana Roy? Kejuaraan 2005, 2007, 2015 kah kebab saya nggak hafal juga. Ada nggak yang Roy pernah ikut lagi selain itu? Saya sih SEA Games aja sih. SEA Games aja. Iya. Kerasa banget untuk yang kali 2005 sih kita masih main di Filipina tuh kalah masih kalah wajar lah. Yang SEA Games Thailand itu yang kita Mercy Rules kalahnya kita jauh. 10-0. Benar kata Mas Yudi tadi, John ngajarin dia bukan cuman ngelatih buat skill segala macam nggak, tapi dia juga ngajarin strategi seperti apa. Terus lo harus diajarkan bahwa untuk jadi atlet yang hebat besar tuh lo harus bisa sabar lah segala macam. Termasuk gua juga korbannya tuh, korban strategi dia di final. Di final bayangin aja gue nggak mukul, gue di hits. Bayangin ya di hits. Catcher di hits. Padahal kan yang kita tahu kan bahwa catcher tuh memang pasti jagoan mukulnya kan. Sakit hati dong. Sakit hati banget. Dan dia diumumin BO-nya tuh malamnya. Gue bilang waduh brengsek nih, gue bilang aduh. Ngamuk di situ saya. Waktu itu manajernya Mas Dudi Gambiro datang ngobrol. Lu nggak peduli lah susah apa. John pun akhirnya jelasin gini. Gue pengen tim ini menang. Jadi pada saat itu memang strateginya John adalah yang bicara pertama adalah si idola Tony Pratono. Jadi strategi dia Tony Pratono pitching dulu, saya catcher, lalu Doni main di situ. Nah di situ awal-awal kan begitu sebelum game ini kan gue nggak tahu nih, yang ada di emosi gue adalah ngapain gue latihan setahun gitu kan, gue nggak mukul gitu kan segala macam. Nah di situ setelah unggul 3-0 kalau nggak salah, Doni main di situ. Gue baru tahu strategi Jones memang seperti ini gitu. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, bukan karena memang battingnya nggak bagus mungkin menurut beliau, tapi surprise buat Filipina ini adalah dia siap untuk Doni pertama. Waktu itu bicarakan Doni, Anca sama Tony Pratono kan. Nah Tony turun duluan, mau bener-bener yang wah edan lah pokoknya di situ ngeliat Tony pitching, minta di mana datang di situ, minta di mana pasti datang segala macam begitu unggul. Ingat tuh saya sempat ngajem Doni di situ. Begitu ganti bilang sama Doni, Don kalau sampai kalah, wah lu orang tahu bodoh, udah tim inti nih, udah berani. Padahal juga kalau diajakin bener nih gak juga. Tapi kan pada saat itu kan memang posisinya kita lagi unggul gitu kan. Tony turun, defense yang dikuatin. Lalu saya nggak mau ngeliat tadi belakang Dakota nunggu. Wah, begitu akhirnya line up kita menang ya di situ baru ya sudah. Meskipun akhirnya tetap ikut cerita itu yang lo latihan 97 lu gak betting, bodo amat, yang penting endingnya kan gue dapat medali emas coy. Itu tim ya. Permainan olahraga permainan berbentuk tim. Itu nggak bisa dikatakan bahwa seseorang tuh jago. Yang jago tuh tim. Walaupun yang di dugout itu tim. Ini yang perlu diketahui sama yang muda-muda juga tuh, yang calon-calon pemain. Jadi kadang-kadang nggak dimain-mainin itu kebutuhan tim karena emang lu belum jago. Makanya kalau main jago kan gitu. Nggak sih. Jadi maksudnya memang jumlahnya itu kan memang terbatas. Bisa main cuma 9 orang plus di hits plus ini kan seperti jadi dalam urutan dari segitu di posisi itu mungkin memang dia adalah yang bukan urutan pertama, atau mungkin memang ada sesuatu strategi kayak Jor tadi bilang dia maunya ada ini kemudian nanti berikutnya bertahannya dengan yang ini dia hebatin. Nah ini yang dia pahami. Kadang-kadang kan merasa nah ini nih Roy yang merasa sekarang ini ya atlet muda yang baru lahir terutama bukan di bawah pelatih penuh
pelatihnya pelatih baru, mereka tidak menguasai skill sebagai kompetensi pelatih yang sebenarnya, terus orang tua juga ikut. Istilahnya kalau di sana kan mungkin di kita di lapangan parent gitu ya. Nah, begitu anaknya nggak dimainin, protes, iya nggak? Anak saya kok nggak mainin? Padahal nggak dimainin bukan karena nggak jago, karena kebutuhan tim. Nah ini harus dipahami. Anak saya waktu latihan pukulannya bagus, iya. Lagi sekarang konsentrasinya kita sudah menang, kita mau bertahan. Makanya dia dikeluarkan, mungkin diganti sama kenapa kok anak saya diganti? Karena saya kan pukulannya bagus. Nah ini argumen-argumen inilah yang sebenarnya sosialisasi mengenai permainan ini yang harus sampai ke orang tua. Nah, mudah-mudahan dengan acara-acara seperti begini nih, satu kita duduin orang tua nih di sini. Ada Roy, ada ini, kita ngomong gini loh Om, anaknya nggak main tuh bukan karena gitu, karena memang kebutuhan tim seperti, nah itu harus ada itu. Saya juga awalnya dari kecil. Nah, kan bisa cerita juga kan? Lagi kecil lagi latihan, ingat jam 8 pagi film Unyil main. Stop dulu latihannya, aku nggak mau latihan. Nonton film Unyil dulu. Film Unyil selesai ke latihan lagi. Di Kamman ya. Ingat banget tuh. Itu cuma Unyil. Iya Unyil. Pokoknya setelah Unyil gue nggak mau latihan. Nonton dulu baru setelah selesai baru latihan lagi. Nah ini yang perlu ini. Makanya tadi benar dibahas bahwa John dibikin strategi, memang benar bahwa olahraga ini betul penuh dengan strategi, sangat dinamis olahraga ini.